Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat taktik. Saat ini saya berada di Subang, di mana saya bersilaturahmi dengan Maung Subang, Kiai Mukmin Al-Bantani. Nama singkat, nama lengkap apa ini? Muhammad Abdul Mukmin. Oh, Muhammad Abdul Mukmin. Saya sih lebih mengenalnya itu ya tadi. Kiai Maung, Maung Subang. Dan beliau berada di sini sudah 19 tahun dari 2002. Asalnya sih dari Banten. Makanya nanti bahasanya maklum kalau ada masih warna bahasa Subang. Bahasa Banten. Dan Kiai ini memang berambutnya panjang, kayak rocker, tapi hobinya olahraga sepak bola. Dan beliau mendirikan pondok pesantren Rodatul Hasanah di sini yang tadinya hanya secuil, sekarang udah luar biasa megahnya. Dan yang menarik lagi, kendati pondok pesantrennya megah, tapi rumah beliau, mohon maaf Pak Kiai, masih kayak pos ronda lah gitu lah. Beliau tidak mau menampakkan bagaimana kemewahan rumahnya, rumah tinggalnya, tapi yang beliau tampakkan adalah bagaimana kepentingan untuk umat, terutama santri-santrinya yang mondok di pesantren ini. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya yang nyeleneh aja. Siap. Tadi di awal saya sampaikan Pak Kiai, ini pondok pesantren lumayan megah. Tapi rumah kok masih saya seperti ini. Apa sih yang jadi pertimbangan Pak Kiai? Pertimbangannya mudah. Kita punya Rasul tidak mencontohkan kemewahan. Jadi mendidik itu harus dengan praktek, dengan contoh. Kenapa? Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Artinya dengan contoh itu lebih mudah daripada kita berkata. Dan saya pernah sering sampaikan kepada santri, kalau tempat tidur kalian, tempat tinggal kalian itu artinya lebih sederhana, dalam arti kebalikan begini. Kalau tempat tidur saya, tempat tinggal saya lebih mewah daripada kalian, sila kalian pergi dari sini. Berarti saya sudah tidak memberi contoh kepada santri, juga tidak memberi contoh kepada masyarakat. Karena hari ini, maaf ya, banyak orang mau masuk ke rumah Kiai itu bingung. Iya. Mewah. Karena orang kalau melihat kemewahan kan segan ya. Iya. Segan, apalagi orang-orang kecil. Nah, saya berharap dengan seperti ini, karena sejatinya Kiai adalah milik umat. Tapi Pak Kiai punten. Siap. Orang kan datang ketika ke rumah kan butuh kenyamanan. Untuk Pak Kiai emang merasa nyaman dengan kondisi seperti ini? Itulah. Jadi urusannya kenyamanan itu di dalam jiwa kita. Ada dalam hati. Dalam hati kita. Jadi justru saya kalau saya tinggal di rumah mewah terus masyarakatnya, santrinya di tempat yang tidak layak, justru kami ada tuntutan jiwa. Nah, bagaimana jiwanya? Maksudnya? Bagaimana kita memberi contoh yang baik kepada umat kalau kitanya sudah tinggal di rumah mewah? Jadi yang sekarang dibutuhkan adalah keteladanan. Keteladanan dong. Bukan hanya sekedar berbicara. Bukan sekedar bilisan ya. Bilhal. Artinya dakwah dengan keteladanan. Saya menyarankan. Ini kan sulit Pak Kiai. Zaman sekarang kan, mohon maaf ya. Banyak ketika saya silaturahmi ke beberapa pondok pesantren kan, ya rata-rata terbilang mewah lah, tergolong mewah lah. Ya itulah kalau kita namanya ngaji ya, harus dari diri kita sendiri. Kalau ngaji sudah keluar dari diri kita sendiri, orang tidak akan menemukan sejatinya ngaji. Satu itu. Yang kedua, artinya begini. Ketika seorang pimpinan sudah hidup mewah, yang terjadi anti kritik, anti sara. Yang kedua, mereka akan punya beban. Dalam arti mungkin hari ini kebanyakan pesantren yang hidup dari agama, bukan menghidupkan agama. Mohon maaf nih. Nah, itu dalam dia. Tanda kutip. Iya. Nah, yang kedua, banyak pondok pesantren yang hidup dari santri, bukan menghidupkan santri. Nah, santri. Di situ Pak Kiai, pondok pesantren tidak hidup dari santri, tetapi menghidupi santri. Dan kita menghidupi agama, bukan hidup dari agama. Ini kan butuh modal Pak Kiai. Ini Pak Kiai dari mana sih sebenarnya? Nah, untuk hidup itu kita betul butuh modal yang gede. Iya. Bahkan modalnya yang nggak habis-habis. Betul. Modalnya apa? Satu, Allah. Dengan Allah semua selesai.
Ya iya selesai Pak Kiai. Iya. Tapi kan ada ikhtiar bagaimana mencari uang. Disitulah. Untuk yang saya ingat sendiri Pak Kiai, saya udah berapa kali lah, berapa tahun kenal sama Pak Kiai. Dari nol ya. Dari nol, benar-benar titik nol. Bahkan lahan area pondok pesantren ini juga terbilang, waduh, tidak representatif gitu. Dari ngontrak. Sekarang dari mulai ngontrak, sekarang udah punya lahan sendiri, terus bangunan sudah mulai permanen, walaupun rumah masih begini. Iya. Logika kita kan berjalan Pak Kiai ini. Siap. Pasti dong pakai duit. Nah, duit dari Iya. mana? Wah, kita duit banyak. Kebutuhan nggak ada. Duit banyak, Kebutuhan nggak ada. nggak ada. Nah, ini menarik Pak Kiai. Nah, maksud saya kan tadi ya, yang namanya santri pasti dong Siap. butuh kasih makan. Selain Iya. kasih ilmu ya, kan Siap. memang pokoknya kasih ilmu. Nah, mereka dikasih makan sementara Pak Kiai usaha. Kalau saya lihat sih nggak ada. Nggak pernah usaha. Nggak ada usaha di sini. Nah, terus dari mana dong? Nah, itulah Allah itu kaya. Nah, cara untuk mendapatkan itu Ya iya, satu untuk mendapatkan itu kita ada dua. Apa itu? Satu harus ridho guru. satu harus ridho guru. Kedua ridho orang tua. Orang pengen kaya ya uruslah orang tuanya. Orang sekarang pengen berhasil. Pengen berhasil ditanya sama orang tua usaha apa, dia jawabnya udah gak usah tahu gimana berhasil. Jadi doa orang tua. Nah, orang udah jadi kiai, orang udah jamaahnya ribuan saja tapi tidak silaturahmi kepada gurunya, dalam tanda kutip dia tidak mau bersilaturahmi Ya dengan mungkin guru. merasa sudah jarak ke tempat-tempat. Nah, udah jarak. Kadang-kadang orang jauh. sekarang gini, lebih memuliakan orang yang tidak mengajarkan dia. Tapi kepada orang yang guru alif-alifan, orang yang berikan ilmu itu lupa. Guru yang paling mendasar. Oh ya, memberikan itulah, itu yang namanya guru besar. terhadap kita ya. Bukan rektor di perguruan tinggi. Tapi orang yang Atau orang pertama yang sudah kali terkenal, ya. mengenalkan kita kepada huruf hijaiyah maupun huruf Nah, latin. itu. Dan di sini alhamdulillah santri itu yang sudah mukim masih kita perhatikan. Bahkan banyak yang masih kita santuni, masih kita kirim artinya. Dan kita Maksudnya? mengirim, mereka masih kita kirim logistiknya ke alumni-alumni yang sudah mukim itu. Wow. Terus kita Pak Kiai, berarti santri yang ke mondok di sini nggak dipungut biaya nggak spesial ada, tuh? nggak ada. Sama sekali? Mereka makan itu kita bareng-bareng. Artinya mereka sama kita didik dengan keyakinan dan Allah itu Pak makan. Kiai, sebentar ini kan tidak mudah Pak Kiai. Tadi kan kuncinya cuma dua. Iya, Ridho orang tua, sudah guru. ridho guru. Ini kan kuncinya sederhana banget. Siap. Kok bisa? Simpel. Kalau guru udah ridho, orang tua udah ridho, apa sih yang tidak Allah ridhoi? Betul. Dan tadi Kiai kayaknya nggak ada beban sama sekali ya ketika Nggak ada. apa ya, banyak uang, Kebutuhan nggak ada. kebutuhan nggak ada. Ini luar biasa Pak Kiai. Tak pantas ya. Tadi kan ya kan kita bicara syariat lah Kiai. Berarti kan ada cara dong selain dari kunci tadi Kiai. Cara saya hidup itu saya selalu tidak pernah menjadi beban. Kita kan kenal udah sering ya. Iya betul. Saya datang sini selalu disuguhin makan. Jadi sampai hari ini saya belum pernah namanya ngeluh. Sama sekali betul. Betul saya rasakan itu. Nah, dan Dan saya selalu tidak kegembiraan. saya tidak pernah bilang ke orang nggak ada dana, nggak pernah. Heeh. Apalagi kayak pondok lain ngajuin proposal apa sih kita nggak pernah. Terus saya dengar juga Pak Kiai sempat ditawari banyak dana dari pemerintah dan selalu menolak. Kok sombong amat sih kesannya gitu loh Pak Kiai. Nah, itulah di situ karena kita mampu, karena kita punya Allah. Kalau pesantren udah melibatkan Allah, usaha melibatkan Allah nggak ada yang gagal. Itu kuncinya. Susah ya bagi kita untuk seperti ini nih sahabat taktik. Nah terus Pak Kiai dikenal juga dekat dengan para preman, orang-orang yang bertato, Iya. orang-orang jalanan. Iya. Itu sebenarnya misinya apa? Pak Kiai, selain Saya dakwah. itu sayang sama mereka dan saya keluarga mereka. Anak jalanan, anak hardcore, punk rock, anak motor semua. Bahkan ada yang bilang saya ini mbahnya preman. Ya pantas rambutnya juga gondrong kan? Iya. Jadi kan begini. Karena nggak ada keterangan juga surga bukan untuk orang yang cepat, nggak ada. Oh ya bener Pak Kiai. Nah terus Pak Kiai yang menarik juga kan ketika orang yang bertamu ke Pak Kiai ini cari Pak Kiai dan belum kenal orang itu terhadap Pak Kiai. Siap. Kalau misalkan semuanya dibuka, peci dibuka, sarung dibuka, pakai kaos di tengah lapang bola. Siap. Ini kan kayak preman yang ikut main bola di pondok pesantren Pak Kiai. Betul. Karena hari ini kebalik, orang nggak ada ilmunya tapi pakaiannya kayak wali lah ibaratnya. Makanya sekarang banyak orang yang ceramah tapi dia tidak ngerti agama, akhirnya merusak. Tapi kan ada juga yang bilang bahwa pakaian cerminan juga. Wah iyalah,
itu ada. Tapi tidak jaminan. Memang seharusnya begitu. Tapi bagi saya, ya untuk kita dapat istilahnya hati mereka, para preman dan sebagainya, kan kita harus seperti mereka. Gaya, terus juga cara gaul, dan hati kita harus untuk mereka dong. Karena bagi saya ibaratnya tidak ada pengorbanan. Orang bilang kalau udah cinta itu perlu pengorbanan. Ya kalau udah cinta tidak merasa berkorban dong. Jadi artinya dengan begitu Pak Kiai bisa ikut warna mereka, tetapi mereka terwarnai. Nah itu. Oleh Pak Kiai, bagaimana nilai-nilai Islami ada dalam jiwanya. Karena saya itu bagi mereka tuh itu ibarat orang tua. Gimana sih orang tua ke anak, kalau anaknya bandel sayang karena bandelnya, anaknya baik sayang karena baik. Dan akhirnya mereka semua manut ya. Dan akhirnya mereka karena ya hati itu kan punya Allah. Hati itu punya Allah dong. Kan ada juga cerita banyak Pak Kiai. Ya. Ada banyak santri yang mondok di sini awalnya preman, awalnya tukang pala, tukang pukul. Siap. Pada akhirnya jago juga katanya di mimbar sebagai mubalik. Nah, itu kan kita bekali dengan keahlian. Kita biar lihat kan santri-santri di sini. Jadi santri di sini jangan mau dibantu, tapi harus mau membantu. Pesantren kita ini ngirim beras ke tiap pondok-pondok pesantren, Kabupaten Garut, ke Provinsi Banten, kemana sampai? Itu dia pakai. Nah, jadi santri kita punya prinsip di sini, setia kawan walaupun nyawa taruhannya. Terus kita jangan ingin dibantu, tapi kamu harus mau membantu. Itu. Kalau ini namanya dibantu, ya pasti dong ada beban ya terhadap orang yang membantunya. Siap, tapi kita membantu. Kita itu harus menyelesaikan masalah, bukan bikin masalah. Artinya gini, pesantren itu jangan jadi beban masyarakat, tapi harus bermanfaat untuk masyarakat. Termasuk juga jangan jadi beban pemerintah ya. Iyalah. Harusnya kita bantu pemerintah. Kita bantu pemerintah. Maka pemerintah seharusnya berterima kasih dong. Ngasih apa? Ngasih piala dong sama saya. Jadi, bukannya takut. Ya? Kan kesannya kadang wah, mau ketemu Kiai Maung nih. Ya kan bahasanya juga Pak Kiai. Saya Kiai Maung itu bahasanya waduh luar biasa kan, bahasa preman iya, banget. jadi takut. Kadang-kadang orang yang belum kenal padahal hatinya selembut salju. Wah, iya. Ngeri kadang-kadang. Ya, Pak Kiai, ini kembali ke persoalan Pak Kiai ini. Ini rumah begini nih, mohon maaf ya Pak Kiai, saya ini buat contoh kepada sahabat taktik yang lain. Istri gimana Pak Kiai? Merasa nyaman juga dengan kondisi? Oh, istri saya itu luar biasa, nggak ada duanya. Istri saya segala sesuatu yang untuk santri. Bayangkan aja pakai emas 1 gram aja gak berani dia. Gak mau. Kenapa? Ya untuk pesantren. Oh. Gitu. Jadi ini pesantren yang indah walaupun tidak mewah. Nah, saya juga dengar begini Pak Kiai. Pak Kiai sering minta maaf kepada santrinya. Takut khawatir ada rezeki santri yang termakan oleh Kiai. Minta ridhonya. Betul Pak Kiai? Betul. Kenapa? Karena setiap hari ada, kan kadang-kadang orang gini, ini buat santri, ini buat pesantren, ini buat santri, ini buat, lah buat guanya mana? Oh iya. Itu ya karena takut, artinya saking dekatnya, saking khawatir ada sesuatu yang bukan bagian saya kemakan sama saya, yang akhirnya saya yang harus mengeluarkan kan. Nah dengan begitu kewibawaan Kiai di mata para santri gimana? Oh, santri di sini ibaratnya jangankan saya marah lah. Diem aja kan dengan bisa lihat sendiri. Ya, diem aja dengan muka masam, langsung pada takut. Kan ibaratnya bagi semua orang dia menakutkan, bergerak, mematikan. Itulah Maung Subang. Oke. Nah yang aneh juga kan ini Bahar nih. Waduh 2 gede-gede. Ini kayak preman juga nih. Nah, iyalah, memang saya itu harus gaya seperti itu. Karena saya senang. Masa Kiai semuanya pada diem. Karena yang harus diurus itu kan kaos kaki kotor yang harus cuci, pakaian yang kotor dicuci, makan bersih kan harus cuci. Nah, jadi mereka itu yang kata orang kotor bagi saya adalah mutiara. Jadi di tengah ketika lebih banyak masyarakat memusuhi mereka, menghindari mereka, justru pakai mendekati mereka. Ini gelang itu kan bulat, artinya tekad itu harus bulat, jangan sepotong-sepotong. Jadi itu filosofis ya? Filosofis. Jadi bulat, tidak sepotong-potong, bulat. Yakin semuanya Allah yang menyelesaikan masalah. Jadi modal kita itu la ilaha illallah selesai. Ya selesai semuanya Pak Kiai memang. Nah, tadi itu menarik ya nih Pak Kiai. Oke. Jadi perbincangan kita dibatasi waktu Pak Kiai. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf ini hal-hal pribadi saya sedikit korek karena inilah versi taktik YouTube channel. Terima kasih.
Sahabat taktik, terima kasih Ya, Pak Kiai. Siap. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi Mudah-mudahan sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.